ada semangat begitu ya dari teman-teman KPI sendiri untuk membuat rating versi KPI sendiri gitu. Sebenarnya apa sih tujuannya? Perubahan apa yang ingin apa diberikan oleh KPI sendiri dengan ada ratingnya KPI sendiri gitu? Iya, KPI tidak membuat rating yang sekarang itu adalah kami membuat riset indeks kualitas. Riset indeks kualitas sekarang lagi berjalan nih di beberapa daerah di Indonesia. Yang kami teropong adalah kualitas dari berbagai macam program yang tadi Anda katakan tadi ada sinetron, ada religi, terus ya kita namanya kualitas yang kami ambil adalah pendapat dari para ahli. Kami membuat skala 1 sampai 4. 4 itu paripurna, 3 itu baik, 2 kurang, 1 udah jeblok banget lah, nggak layak tonton. Nah ini kami lakukan agar televisi kemudian berbenah, ternyata kualitas Anda buruk, itu pertama. Bukan hanya sekedar ini penghargaan aja begitu. Kalau penghargaan nanti tanggal 4 Desember kami lakukan penghargaan. Jadi konten-konten mana yang menurut kami paling bagus, kami berikan award lah atau hadiah. Sehingga ini semoga ya memicu konten kreator di televisi untuk kemudian membuat konten-konten yang kami bagus. Tapi itu akan didengar nggak sih Mas sama bos-bos pemilik TV sendiri? Nah sekali lagi gini, bos itu sangat tergantung pada rating. Gimana tuh Mas? Nah tadi saya katakan bahwa di Undang-Undang Penyiaran kalau bisa ada kewenangan KPI untuk mengaudit rating dari lembaga-lembaga rating. Sampai sekarang itu nggak ada yang mengaudit. Ya harus diaudit. Nah yang kedua begini, ini menarik tuh begini. Sebetulnya mahal nggak sih membuat rating? Ya, kan prinsip rating itu sederhana sebetulnya. Ditaruh chip ya di remote atau di televisi, nanti di data keluarganya itu kelas menengah atau kelas bawah apa kelas atas ya, middle up atau middle low gitu ya. Lalu kemudian yang memencet remote-nya siapa nanti terikot ke dalam sistem di pusat kan gitu. Saya tanya memang ke beberapa expert dari ya orang-orang yang jago lah. Kalau membuat seperti ini mahal apa murah? Dengan perkembangan teknologi yang semakin modern dan harga tentunya akan semakin murah, harganya tidak fantastis amat. Kalau saya bandingkan dengan misalnya lembaga rating dari luar yang ingin menandingi lembaga rating yang sudah telanjur mapan di sini, kalau saya tanya berapa harganya, hampir 1T. Kok mahal sekali ya? Nah, artinya begini, pertemuan saya dengan para expert itu mungkin bisa menjadi inspirasi untuk membuat rating di Indonesia yang boleh jadi menjadi alternatif dari rating yang sudah ada. Yang berikutnya adalah ya semakin banyak lembaga rating di Indonesia, itu kan semakin menjadi kompetitor atau semakin jadi acuan. Misalnya begini, ada lembaga rating yang datang ke Indonesia, belum resmi sih, mereka mau uji coba katanya, untuk TV digital kan pakai set-top box. Jadi ditanam aplikasi di set-top box, sehingga ketika set-top box-nya itu ada sekian juta, orang bisa melihat. Nah, cuman kenyataannya itu sebetulnya di beberapa negara, di dunia hanya satu lembaga rating yang memang betul-betul dominan. Dia sebagai mata uang lah. Nah, tentu harus ada. Kami tuh ingin gini, di Undang-Undang Penyiaran baru, selain audit juga kami mengatur lembaga rating. Misalnya begini, kalau ada tayangan yang pornografi, melanggar pornografi, kekerasan, ratingnya langsung 0. Jadi seperti itu. Itu kan masyarakat melihatnya lebih ke tontonan Mas, bukan ratingnya gitu kan. Kalau tontonannya menghibur gitu, apalah artinya rating gitu kan. Iya. Jadi memang begini, tadi kan Anda bertanya Mas Adam, indeks survei kualitas dipakai nggak sih oleh pemirsa? Enggak oleh pemilik TV misalnya. Betul. Karena kan kalau pemilik TV yang dicari adalah keuntungan. Dan kalau keuntungan kan itu pendapatnya dari iklan. Semakin banyak iklan, semakin mereka untung. Nah, pemasang iklan ingin memasang di program siaran yang ratingnya tinggi. Nah, sementara belum ada yang mengaudit rating tersebut. Bener nggak sih ini tinggi? Walaupun gini. Tapi rating itu ada semacam reward dan punishment nggak?
Kalau hanya sekedar sekarang kan nggak ada undang-undang penyiarannya yang sekarang belum ada satu institusi manapun yang bisa mengaudit rating. Oke. Nah, makanya diperlukan alternatif. Tadi saya katakan bahwa kayaknya undang-undang penyiaran perlu yang baru itu perlu ada lembaga seperti KPI misalnya yang berwenang untuk mengaudit rating. Lalu mengatur juga rating dari metodologinya segala macam. Karena ini ya orang bilang ya ratingnya tinggi, jadi gini. Dipakai nggak sama pemiliknya nanti, pemilik TV? Nah, kalau kita audit kan nanti akan kelihatan apa tuh namanya, bener nggak sih? Kan harus ada audit seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya gini, memang tadi saya katakan P3SPS itu tidak memberikan kalau khawatirnya hanya memberikan apa batasan gitu ya. Oke, kalau khawatirnya teguran aja nggak begitu dijalankan, apalagi rating begitu, hanya sekedar listing rating begitu sama apa pemilik televisi begitu. Khawatirnya seperti itu. Enggak juga sih. Jadi gini, kami akan melakukan berbagai pembenahan ya, termasuk tadi kalau undang-undang penyiaran baru disahkan, kami punya powerful denda bahkan. Nah, ini menarik bicara mengenai powerful. Kita masuk di segmen terakhir ini. Powerful seperti apa sih, Mas Agung begitu ya? Ini yang bisa memberikan power atau gigi begitu ya. KPI, kita melihat visi misi KPI sendiri ini yang sebenarnya begitu besar untuk mengawasi siaran di Indonesia sendiri begitu. Energi atau power seperti apa yang dibutuhkan KPI sendiri begitu ya untuk bisa memberikan tayangan-tayangan yang sehat. Ya. Sekarang aja gini, kalau sekarang itu ya KPI selain rating tadi ya menegur, tapi kemudian tidak bisa memberikan denda karena PP-nya belum ada. Nah, kalau di undang-undang penyiaran baru, kalau bisa KPI langsung bisa menerbitkan denda. Jadi otonom dia, tanpa perlu kemudian keterlibatan instansi yang lain. Ya, jadi denda, teguran, rekomendasi untuk pencabutan izin itu merupakan kewenangan sepenuhnya dari Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, itu yang namanya powerful. Jadi kita mirip FCC di Amerika, seperti itulah. Nah, baru kalau struktur sudah bagus, kewenangannya ditambah. Misalnya begini, tentunya, Mas, tadi rating, ada audit rating. Ya semacam seperti itulah. Kemudian denda, yang tadi saya sudah katakan berulang-ulang, ada kemudian denda. Nah, yang sekarang itu walaupun memang struktur tidak dominan, ya postur tidak begitu besar, tetapi kami mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Pada kenyataannya seperti itu. Dari Kemkominfo mendukung kami, dari Komisi 1 DPR juga mendukung kami. Ini adalah modal yang berharga sebetulnya untuk kemudian membenahi TV. Yang kami lakukan itu tentunya adalah dengan dukungan itu, ya tadi kami coba mengkalkulasi atau melihat sebetulnya tayangan-tayangan mana saja yang menjadi perhatian publik. Kan tadi saya katakan tidak mencapai 20%, tayangannya itu aja. Kalau kami lihat ratingnya ya memang lumayan. Ya, kenapa dia bertahan dan artis seperti itu? Ya karena rating menyatakan seperti itu. Nah, ini yang kerja-kerja kami yang semoga pada masa sekarang, ya sebenarnya saya merintis juga dari teman-teman yang lalu. Semoga ini bisa dibenahi pelan-pelan dan hasilnya akan menjadi semakin bagus. Iya, pemirsa, setidaknya kita berikan dukungan kepada Komisi Penyiaran Indonesia begitu ya untuk melakukan pembenahan di media siaran, tidak hanya media konvensional begitu ya, sekarang juga sudah masuk ke media TV online, media digital sendiri. Tentunya kerja keras, kerja besar juga dibutuhkan untuk kerja dari teman-teman komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia. Iya, Mas Adam, kalau TV online belum loh. Belum ya? Saya sering ditanya ke teman-teman tuh ada TV streaming ngomong radikal gitu. Tolong dong ditutup. Aduh, ini bukan ranahnya KPI. Belum masuk ke situ ya? Belum masuk ya. Kemudian ya banyaklah tayangan-tayangan di streaming yang sangat vulgar. Ya saya ingin katakan ini menjadi perhatian kita bersama ya. Bukan hanya perhatian KPI. KPI memang sudah memulai mewacanakannya. Ini semoga jadi perhatian kita bersama karena bagaimanapun nasib
bangsa ini tergantung dari nasib anak mudanya. Oke. Iya kan, anak muda itu anak-anak kita, Iya. dan anak-anak kita tuh sudah ada perubahan perilaku penonton. Oke. Nah, mohon ini kemudian menjadi perhatian kita bersama. Oke, tentunya selain kerja dari KPI juga dibutuhkan kerjasama begitu ya. Iya. Semua warga negara Indonesia begitu ya, untuk Iya. memberikan konten-konten yang kondusif dan mendidik. Iya. Oke, Mas Agung terima kasih Iya. banyak hadir di Toko Sama-sama, kita. Mas Adam. Oke, sukses untuk KPI. Thank you. Oke. Terima kasih atas dukungannya. Oke, iya pemirsa kita apresiasi kinerja dari Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia. Semoga memberikan perubahan sebagai agent of change begitu ya Iya. dalam media siaran di Indonesia. Dan pemirsa akhirnya saya Adam Lubis harus pamit undur diri dari hadapan Anda di Toko Kita kali ini. Terima kasih Anda bersama kami. Sampai jumpa.